Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah di pagi yang mulia ini. Kembali kita diberikan kesempatan dan diberikan kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita beriktikaf sampai menjelang waktu isyraq dan menuntut daripada ilmu yang akan dengannya kita mengetahui daripada kesahihan dan benarnya ibadah yang kita laksanakan, terlebih khusus ibadah haji dan umrah yang termasuk salah satu daripada rukun Islam. Alhamdulillah, kita telah selesai membahas tentang rukun-rukun haji dan umrah, begitu juga wajib-wajibnya haji. Dan kita akan membahas pada hari ini kedua pembahasan, yaitu muharramatul ihram, hal-hal yang diharamkan, yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang yang sudah berihram. Dan yang kedua adalah dima'ul hajj, jenis-jenis dam dalam ibadah haji, sanksi yang harus dibayar oleh orang yang melakukan kesalahan ataupun pelanggaran dalam hajinya. Jadi kesalahan tersebut akan diketahui dengan apakah aturan-aturan itu, ya. Apakah undang-undangnya, apakah itu tata tertibnya yang dikenal dengan muharramatul ihram, hal-hal yang diharamkan bagi orang yang sudah berihram. Ada beberapa hal yang masih berkaitan dengan pembahasan kemarin, yaitu tawaful wada', ya. Tawaful wada', sebagaimana kita mengetahui bahwasanya tawaful wada' ini termasuk daripada wajibnya haji, ya. Wajibnya haji, dan ini dilaksanakan oleh orang yang keluar dari kota Mekah, baik itu di bulan haji ataupun ketika dia umrah di bulan-bulan lain, ataupun siapapun yang datang ke sana hanya ingin ziarah saja, ya. Apabila dia keluar daripada Mekah, dia harus melaksanakan tawaf wada'. Dan perlu diketahui, untuk tawaf wada' itu diperlukan niat, karena dia tidak termasuk daripada niat ihram pertama seseorang ketika haji, baik itu niat ihram haji tamattu', qiran ataupun ifrad. Jadi dia adalah tawaf yang mustaqil, yang berlainan, maka dia harus diniatkan. Nawaitu tawaf al-wada', aku niat untuk melaksanakan tawaf wada', harus berniat dan hukumnya wajib, ya. Dan juga dalam tawaf wada' ini tidak disunnahkan berlari-lari kecil sebagaimana di tawaf qudum ataupun tawaf ifadah, ya. 3 putaran pertama tidak disunnahkan lagi, sebagaimana tidak disunnahkan ittiba'. Apa itu ittiba'? Membiarkan bahu yang kanan terbuka, sebagaimana yang telah kita contohkan. Itu di tawaf wada' tidak disunnahkan lagi. Tidak disunnahkan. Justru orang kalau tawaf wada' itu sudah berpakai pakaian biasa. Kalau dia memakai pakaian ihram tidak menjadi masalah, tetapi ittiba' itu tidak disunnahkan. Sebagaimana yang telah kita contohkan, seperti ini, yang bahu kanannya terbuka, ujung dari kain ihramnya yang kanan itu diselempangkan di atas bahunya yang kiri, itu tidak disunnahkan ketika tawaf wada'. Nah, dan tawaf wada' tidak diwajibkan bagi perempuan yang dalam keadaan haid ataupun nifas, sebagaimana telah terjadi di zaman Nabi kepada istri beliau Safiyah. Safiyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Nah,
Ittiba yang kita sebutkan, yang itu adalah suatu sunnah ketika tawaf, ya. Kita berbicara membahas tentang tawaf, itu yang disunnahkan pundak kanannya terbuka, itu secara nas sunnah ketika tawaf. Dan sa'i itu disunnahkan juga dengan secara qiyas. Ulama kita Syafi'iyah mengkiaskan sa'i kepada tawaf. Jadi ittiba itu disunnahkan dalam dua hal dalam manasik haji. Ketika tawaf, baik itu tawaf qudum ataupun tawaf ifadah, dan juga ketika sa'i. Sunnahnya apa? Ittiba. Sunnahnya ittiba. Ya. Ada juga kemarin beberapa soal yang menanyakan kalau seseorang ini tentang melontar jamrah. Melontar jamrah 3 hari, 11, 12 dan 13 di hari-hari tasyrik setelah hari raya Idul Adha. Kalau seseorang ini tidak melontar pada hari ke-11, capek, nanti sajalah, diakhirkan ke hari 12, boleh tidak? Akhirkan ke hari 13, boleh tidak? Boleh. Bukan kita sepakat mengetahui bahwasanya masuk waktu melontar tiap-tiap hari di 11, 12 dan 13 Dzulhijjah itu bermula dengan tergelincirnya matahari ke arah barat dan berakhirnya kapan? Berakhirnya pada hari tasyrik yang terakhir, bukan pada hari itu juga. Maknanya kalau dia mau melontar besok nggak sempat hari ini, boleh. Ujungnya kapan? Sebelum tenggelamnya matahari di hari ke-13 Dzulhijjah. Capek tanggal 11, aku melontar tanggal 12, boleh? Boleh. Apa yang dilakukan? Yang wajib dia lakukan adalah melontar jumrah al-ula, as-sughra, al-wusta dan kubra, itu harus secara urut. Apa secara urut ini? 7, 7, 7. Jangan sekaligus 21. Ya, perlu diperhatikan. Sudah sampai di jumrah yang sughra, sudah siap ini untuk melontar 2 hari, yang 11 yang kemarin sama 12, berarti berapa? 21 dikali 2, ya enggak? 42. Datang dia ke sughra, melontar 7 dulu untuk yang kemarin, kemudian yang ke wusta lempar yang kemarin, kemudian yang kubra lempar yang untuk yang kemarin, kembali lagi, ya, kembali lagi, harus kembali lagi untuk lontaran yang hari ini hari 12. Jangan di sughra itu dia melempar sekali 14. Wah, ini untuk yang 14, ini untuk yang kemarin, ini untuk hari ini. Harus dia berkeliling kembali. Bisa difahami ya? Seperti itu. Melainkan ada qaul dalam mazhab Syafi'i bahwasanya boleh dia melakukan hal yang demikian apabila itu seorang yang uzur, tidak mampu, akhirnya kalau keliling lagi ini capek, apalagi kalau sudah di daerah Mina itu tidak ada transportasi, semua pakai kaki saja, pakai jalan kaki. Wah, capek ini. Nyewa ojek juga tidak ada ojek, walaupun ada aplikasinya, tidak ada. Kalau di sana, kalau di sini kita Gojek, kalau di sana namanya Uber ya, di Uber namanya Uber memang. Nah, itu tidak ada transportasi. Oh, capek, orangnya sudah tua, wanita lagi. Wah. Untuk hal dalam keadaan darurat seperti ini, dia memakai qaul yang membolehkan untuk 14 sekali sughra 7 kali. Ini untuk yang hari ini lagi 14. Ke wusta lagi 7 lagi dilemparnya, kemudian 7 yang untuk hari ini. Begitu juga di kubra 14. Ya. Kalau mengakhirkan hari ke-13 sama juga seperti itu ya. Tidak menjadi masalah. Nah, ada orang seperti itu mengakhirkan sampai hari 13. 11 sudah dilontarnya, 12 gampang aja, nanti hari ke-13 sekaligus boleh. Maka berangkatlah di hari ke-13 dengan 63 biji batu. Setiap ini jamrah 21. Berangkat dia melontar, tidak lama sampai. Cepatnya. Ini jamak untuk 3 hari ini. Gampang. Ya walaupun gampang, tapi kan kok cepat betul ini. Sudah.
borong habis. Apa yang kau lakukan? Sudah, hendak lagi kau lempar yang sughra, yang mustanda, langsung ke syaitan yang paling besar sudah. Syaitan yang paling besar orangnya. Lempar nih 63 sekaligus. Bagi-bagi sana sama setan-setan kecil. Nah, ini tidak cukup ya. Sekaligus kepada yang aqabah. Tidak boleh, harus berurutan. Sughra dulu 21, kemudian wusta 21, kemudian yang kubra 21. Ini masih berkaitan dengan yang kemarin. Taib, ala kulli hal, pembahasan hari ini adalah muharramatul ihram. Hal-hal yang diharamkan untuk orang yang berihram. Ya. Ada yang diantaranya itu khusus untuk laki-laki, ada yang khusus untuk perempuan, dan yang ketiga sama antara laki-laki dan perempuan. Hal yang diharamkan untuk orang yang sudah berihram dengan haji dan umrah, yang khusus untuk laki-laki adalah lubsul muhit, memakai sesuatu yang berjahit. Sesuatu yang berjahit ataupun sesuatu yang istilahnya itu meliputi dia. Itu muhit. Maka tidak boleh pakai pakaian ataupun kain ihramnya. Nah, ini perlu diperhatikan. Kadang-kadang orang takut kain ihramnya ini jatuh, yang atas ini akhirnya pakai peniti. Tidak sah. Bukan tidak sah, maknanya dia melanggar hal yang diharamkan. Nanti akan ada damnya. Peniti, kadang-kadang itu kancing, ada kancing baju yang kayak ceklekan itu. Nah, itu juga termasuk tidak boleh. Tidak boleh. Oh, saya beli sudah ada itunya. Tidak apa-apa, jangan dipasangkan. Jangan dipasang penitinya. Nah, ini tidak boleh. Termasuk sesuatu yang seperti yang terjahit seperti itu. 6. Hal yang diperbolehkan dalam keadaan darurat, dalam keadaan hajat, 2 saja. Apa itu? Ikat pinggang dan tas untuk menyimpan barang-barang penting. Ya, itu saja. Ikat pinggang yang sudah sering dijual itu warna hijau ataupun warna coklat, ada yang warna hitam kan, untuk orang-orang haji pakai itu tidak menjadi masalah. Walaupun pada hakikatnya itu termasuk hal yang muhit. Tapi dalam hal ini diperbolehkan oleh alim ulama. Supaya apa? Supaya anda jatuh ininya, kain ihram yang bawah. Ataupun terserah mau ikat pinggang pendek, mau tali, karena ini dalam keadaan darurat ya. Dan juga tas kecil untuk menyimpan barang-barang pentingnya, paspornya, HP-nya, uangnya. Jadi kalau digulung di ininya aja takut jatuh. Akhirnya menggunakan tas kecil itu. Bagaimana? Boleh. Ini saja yang diperbolehkan untuk hajat. Naam. Adapun jam tangan ataupun cincin itu khilaf. Seafdalnya jangan dipakai. Seafdalnya jangan dipakai cincin dan jam tangan. Walaupun itu tidak ada sangkut pautnya dengan pakaian. Ini hanya keperluan. Tapi sebagian ulama memandang keperluannya tidak keperluan sebagaimana pendek dan juga tas, sehingga ada khilaf di sini. Afdalnya jangan, baik itu cincin ataupun jam tangan. Nah, kacamata hitam bagaimana? Wah, panas di Saudi ini. Boleh tak? Apa termasuk? Ada termasuk? Tidak termasuk. Kacamata tidak termasuk. Naam. Kemudian ini khusus untuk laki-laki ya, berjahit. Kalau perempuan tak jadi masalah. Yang kedua yang khusus untuk laki-laki adalah menutup kepala. Tidak boleh pakai topi, kopiah, serban, tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Sesuatu yang dikira ataupun dihitung itu menutup kepala, itu tidak boleh. Kalau bernaung di bawah kemah, tidak masalah. Bernaung. Membawa payung tidak menjadi masalah. Payung tidak menjadi masalah. Ataupun terkadang dalam keadaan ihram masih ini mengangkat-angkat barang dari bis ke hotel, akhirnya dipikul di atas kepalanya barangnya nih, koper. Apa ini termasuk? Tidak termasuk. Tidak termasuk hal yang dilarang. Topi, kemudian rida, karena panas ditutupkan begini, maka ini tidak diperbolehkan. Naam.
Ini khusus untuk laki-laki. Yang khusus untuk perempuan, satrul wajah, menutup muka. Tidak boleh ada sesuatu yang menutup mukanya. Melainkan kata fuqaha, kalaulah dikhawatirkan fitnah, maka menutup dengan sesuatu yang tidak menyentuh kain itu langsung ke kulit muka. Sehingganya banyak dijual topi-topi untuk perempuan haji itu kadang-kadang kita yang tidak menutup mukanya itu dikirain topi untuk piknik. Wah, besar ini kan panjang untuk jalan-jalan. Bukan, itu pada hakikatnya untuk apa? Topi yang dipakai oleh perempuan yang lebar seperti itu untuk ditutupkan dengan satir penutup, sehingga begitu panjangnya tidak menyentuh wajah. Kalau bersentuhan dengan wajah, bayar fidyah nantinya. Tidak boleh. Sehingganya banyak kawasan-kawasan negara seperti Afghanistan dan daerah-daerah Kazakhstan dan sebagainya, itu mereka memakai khimar, cadar yang mana itu panjang besar. Cadar tidak perlu gini, cadar tapi gini. Sudah seperti ada kayunya seperti itu. Jadi kelihatan begini aja. Nah, itu boleh. Wajahnya tidak tersentuh dengan itu. Dan juga yang kedua, yang khusus untuk wanita tidak boleh memakai sarung sarung tangan. Tidak boleh. Sarung tangan. Kalau kaos kaki harus, kaos kaki ditutup. Tetapi tangan tidak boleh. Nah, kemudian itu yang khusus laki-laki dan khusus perempuan. Ada yang bersamaan laki-laki dan perempuan. Apakah itu? Izalatu sya'ab wa dhufur, mencabut rambut ataupun kuku, termasuk juga baik itu rambut, kepala ataupun seluruh bulu yang ada di tubuh, tidak boleh dicabut. Sengaja tidak boleh. Tidak sengaja nanti akan disebutkan. Sehingganya alim ulama mengatakan, kalaulah seseorang ini merasa ragu, itu rambut jatuh dari dirinya ke di kain ihram ini ataupun rambut orang lain melayang. Seperti kita dalam keadaan berwudu ya. Itu kalau berwudu ketika mengusap kepala ataupun muka, sudah jangan dibuka matanya. Maksudnya apa? Jangan diperhatikan. Kadang-kadang kita kalau berwudu itu ada rambut yang keluar, ya kan? Yang jatuh. Itu kalau pasti jatuh dari kita melanggar hal-hal yang diharamkan dalam orang yang ihram. Tapi kalau kita seperti itu aja jangan dilihat. Berdoa kemudian jalan, tiba-tiba ada rambut, tidak tahu ketika wudu tadi ataupun sekarang ini. Sesuatu yang ragu tidak ada hukumnya, tidak dihukumkan bahwa itu jatuh daripadanya. Nah, baik laki-laki ataupun perempuan ya sama. Begitu juga yang kedua adalah minyak wangi, thib, tidak diperbolehkan. Ketika kita bercerita tentang ihram, boleh ketika orang sebelum ihram mandi ihram, kemudian memakai wangi-wangian hanya di tubuhnya saja, bukan di kain ihramnya ya, bukan di kain ihramnya. Nah, setiap sesuatu yang ada mengandung minyak wangi, bahkan sebagian ulama mengatakan termasuk diantaranya adalah sampo dan sabun. Orang lagi ihram itu bolehkah mandi? Mandi, tidak jadi masalah. Berwudu, pakai sabun. Nah ini, kalau sabun tersebut sabun yang memiliki wangian, nah ini yang tidak boleh. Ataupun shampoo, sudah jangan pakailah, cuma 2-3 hari aja kok. Kalau sudah pakai shampoo, habis rambutnya berjatuhan, ya enggak? Sudah, jangan, sabar saja. 2-3, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, al-hajju
asy'atsu akbar. Orang yang haji itu rautnya itu penuh dengan debu dan juga rautnya tidak teratur. Begitu orang yang haji. Keadaannya seperti bukan haji, masyaallah, rapi terus, peminyak rambut, wewangi-wangian, wah kena dam semua nanti nih. Jadi tidak boleh berwangi-wangian baik secara langsung itu adalah minyak wangi ataupun sabun yang mengandung minyak wangi ataupun cuci tangan habis makan itu sabun cuci tangannya ada minyak wanginya, ada bau harumnya, ini pun juga tidak diperbolehkan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menggunakan minyak, meminyaki rambut dan juga janggut. Itu tidak diperbolehkan. Ya. Minyak di rambut ataupun di janggut. Baik itu minyak secara langsung ataupun sesuatu yang mengandung minyak, sehingga alim ulama kita memberikan peringatan bagi kita yang lagi ihram tatkala memakan suatu makanan yang mengandung minyak, kuah kambing, apalagi kuahnya rawon, tatkala makan itu terkena daripada janggutnya, berhati-hatilah. Jangan sampai baik itu rambut, kepala ataupun janggut. Itu khusus minyak tidak boleh mengenai rambut dan juga janggut. Adapun tubuhnya tidak menjadi masalah, pakai lotion. Yang penting jangan ada minyak wanginya. Pakai lotion, pakai Vaseline tidak menjadi masalah. Ini musim panas, tidak boleh. Ataupun orang yang melaksanakan umrah di hari-hari di musim-musim dingin di sana takut pecah kulitnya, pecah kakinya, pakai Vaseline. Nah jadi masalah. Minyak di seluruh tubuhnya tidak jadi masalah. Yang dipermasalahkan minyak itu di rambut dan juga janggutnya. Ya. Kalau bulu tadi enggak ya. Kalau bulu rambut itu seluruh tubuh tidak boleh. Tidak boleh. 6. Dan juga hal yang tidak diperbolehkan antara baik laki-laki dan perempuan adalah jima. Berhubungan suami istri. Walaupun niatnya ambil berkah Masjidil Haram, di kota Mekah. Kalaulah bersetubuhnya suami istri dalam keadaan ihram sebelum tahallul awal, maka hajinya semua rusak, tidak sah. Apa maknanya tidak sah? Harus diqadha tahun depan. Kalau sudah rusak bukan maknanya sudah tahallul aja sudah. Wajib menyelesaikan hajinya sampai tuntas. Sampai wukuf di Arafah, sampai mabit di Musdalifah, itu harus dituntaskan dan itu tidak dihitung haji baginya di tahun itu. Wajib dia meneruskan hajinya dan juga wajib mengqadhanya di tahun yang berikutnya. Itu kalau berhubungannya sebelum tahallul awal. Kalau setelah tahallul awal itu hanya membayar dam saja. Ya, hajinya sahih. Hajinya sahih. 6. Nanti akan kita ketahui bahwasanya damnya orang yang berjima ini yang paling berat. Karena yang disembelih bukan kambing melainkan unta. Nah, kalau tidak ada unta, sapi. Di sana kalau di Yaman beda harga unta dan sapi itu 1 jutaan saja. Sekarang ini harga unta kurang lebih 13 juta, sapi 12,5 seperti itu. Kurang lebih di sini kan? Di sini berapa sapi? 30, 20. Oh, korban di sana aja atau bawa ke sini aja sapinya. 12 juta itu sudah apa ini? Sudah besar. Ya. Kemudian hal yang tidak boleh juga adalah membunuh binatang, berburu. Itu di sekeliling bukan Masjidil Haram aja, sekeliling haram Makkah. Pernah kita ada sebutkan tentang haram jauh. Jadi kan Masjidil Haram
kemudian haram Makkah, kemudian Makkahnya. Itu tidak diperbolehkan baik bagi orang yang ihram ataupun orang yang tidak ihram. Subhanallah, Allah Ta'ala memuliakan daripada kota ihram. Makkah itu seperti itu, tidak boleh membunuh binatang. Binatang apakah yang tidak diperbolehkan? Apabila membunuhnya dia akan kena dam. Dam yang memiliki hewan yang memiliki 3 kategori. Yang pertama, hewan daratan. Kalau memancing menjadi masalah. Mancing. Dan kalau mancing pun di mana di sana? Jauh lautnya ke Jeddah. Kalau Jeddah sudah keluar daripada haram Makkah. Yang kedua, hewan yang dimakan. Kalau kucing, enggak. Yang ketiga adalah hewan yang liar, bukan yang terpelihara. Nah, kemudian juga hal yang diharamkan adalah memotong tumbuh-tumbuhan yang masih hidup, bukan yang sudah kering. Ya, tumbuh-tumbuhan yang masih hidup, seperti pohon, seperti rumput. Nah, tumbuh-tumbuhan yang kering ini tidak termasuk hal yang dilarang. Nah, tumbuhan-tumbuhan yang kering mematahkannya tidak menjadi masalah, tetapi mencabutnya tidak boleh. Kan ada sudah kan habis disemprot kan kering dia. Itu kalau mematahkannya, mengambil daunnya tidak menjadi masalah. Tapi kalau mencabutnya ini termasuk yang dilarang. Nah, baik. Memotong kuku baik itu dengan potongan kuku ataupun menggigit ya. Kadang-kadang ada orang biasanya ada kerjaan menggigit kuku. Wah, tergigit. Nah, kena fidyah. Ya. Ada orang pernah bertanya, kalau menggaruk kena dam kah? Boleh, tidak jadi masalah. Sampai kapan dia boleh menggaruk itu? Kata guru, kata syekhnya tadi, sampai kelihatan tulang. Kalau kelihatan tulang berarti ada sesuatu yang diambil dari tubuhnya. Nah, jadi masalah. Kalau keluar darah gimana? Ini sesuatu yang terlepas dari dirinya. Darah tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Nah, taib. Kita akan masuk kepada yang berikutnya, dima'ul hajj, dam orang yang melaksanakan haji. Apa sajakah itu? Ya. Baik, sebelum masuk ke sana, di sana ada beberapa hal yang apabila orang ini lupa dari yang dilarang-larang tadi ini, tidak terkena fidyah ataupun dam. Apakah saja itu? Yang pertama, memakai pakaian ataupun menutup kepala, lupa pakai kopiah. Biasa kalau ke masjid pakai kopiah, pakai pakaian ihram. Bagaimana ke Masjidil Haram? Kenapa pakai kopiah beliau? Astagfirullahaladzim. Lupa, tidak kena dam. Memakai tutup kepala ataupun memakai pakaian yang berjahit. Kenapa bercelana beliau? Iyalah, kita lagi ihram bercelana. Maka tidak menjadi masalah kalau dia lupa dan dia jahil. Nah, seperti itu juga memakai wewangian, ya, seperti memakai wewangian, maka ini juga tidak terkena dam. Atau memakai minyak rambut, gatal rambut ini, lupa dia ini lagi ihram, langsung memakai minyak rambut, tidak juga kena dam. Termasuk juga jima, masya Allah, sampai lupa. Iyalah ihram, masa lupa? Sudah pakaiannya pakaian ihram, masa lupa ini lagi haji. Nah, tetapi subhanallah, ini diantara hal yang
diuzurkan. Nah, yang tidak diuzurkan mencabut rambut, ataupun memotong kuku, membunuh hewan, ini kena fidyah walaupun dia dalam keadaan lupa. Nah, taib yang berikutnya adalah bab dimaul hajj, yaitu dam ataupun denda bagi orang yang melaksanakan haji. Ada empat jenis. Yang pertama dinamakan dengan dam ataupun sanksi ataupun denda tertib dan takdir. Takdir bukan nasib lah, memang namanya seperti itu istilahnya. Tertib dan takdir. Ya. Ini diwajibkan kepada yang pertama orang yang mutamattu', haji tamattu'. Jadi dalam setiap dam ini dari empat ini kita akan menjelaskan dua. Apa itu? Siapa yang wajib membayar dam ini dan apakah dam yang wajib dibayar? Ya. Jadi sekarang kita akan menyebutkan jenis-jenis dam ataupun denda orang yang melaksanakan haji. Setiap dari empat jenis ini kita akan menyebutkan dua ketentuan. Yang pertama wajib atas siapa, dan yang kedua apakah dam yang akan dibayar. Ya. Jadi yang pertama dam tertib dan takdir ini adalah yang pertama diwajibkan, ketentuan diwajibkan atas siapa yang melaksanakan haji tamattu'. Haji tamattu'. Kita menyebutkan haji tamattu' itu siapa? Orang yang umrah dulu kemudian haji. Kenapa dia kena ini tadi? Kena dam. Kita menyebutkan pada awal terdahulu karena dia setelah umrah dia menunggu datang 1 Dzulhijjah, akhirnya dia umrah, masih ada tanggal 2, tanggal 3. Tanggal 7 baru dia berihram untuk haji. Nah, dia ihramnya dari mana? Dari Mekah. Sedangkan kita mengatakan ihram itu dari mana? Dari miqat, betul tidak? Karena tidak berihram dari miqat hajinya ini, maka dia harus bayar dam. Melainkan kalau dia kembali ke sana. Kan kita sebutkan, kalau dia kembali ke miqat terdekat, Qarnul Manazil misalkan, kemudian dia balik lagi, tidak ada dam baginya. Tapi kalau dia berihram haji dari dalam Makkah, maka dia wajib untuk membayar dam. Sehingga dam yang jenis pertama, dam tertib dan takdir, itu wajib kepada orang yang melaksanakan haji tamattu'. Ini mayoritas, bahkan 99% jemaah haji Indonesia hajinya haji tamattu'. Ya, datang dulu, kemudian setelah umrah santailah. Karena apa? Tidak ingin ribet berhari-hari pakai kain ihram, ya enggak? Selesai umrah sudah selesai, tahallul selesai, kemudian pakai pakaian biasa. Nanti kalau sudah dekat hari Arafah tanggal 8 ataupun tanggal 7 baru dia berihram. Makanya setoran daripada haji itu, tabungan haji itu kita itu sekaligus untuk bayar dam. Harus bayar untuk bayar dam itu 400 rial untuk menyembelih kambing. Nanti kita akan sebutkan apa yang wajib dibayar oleh orang yang terkena dam tertib dan takdir ini. Itu yang pertama, diwajibkan atas orang yang haji tamattu'. Yang kedua, atas orang yang melaksanakan haji qiran. Ya, haji qiran. Yang ketiga, diwajibkan bagi orang yang terluput untuk hadir wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah masuk waktunya dari siang hari tergelincir matahari di hari 9 sampai subuh hari Lebaran. Dia terlambat, tidak sempat ketiduran di Mekah ataupun masih, subhanallah. Kalau orang berangkat haji itu harus senantiasa pintar-pintar menghitung waktu dan juga jalan. Perjalanan yang harusnya kita sampai 15 menit itu bisa sampai 2-3 jam. Begitu apa? Kadang-kadang transportasinya penuh terus berebutan orang. Itu pun juga kalau dapat macet. Harus betul-betul pintar mengira-ngira waktu tersebut.
Akhirnya dia menunda-nunda, wah tidak sempat. Luputlah wukuf di Arafah. Nah, sedangkan wukuf di Arafah adalah rukun yang paling utama, maka dia nanti wajib untuk membayar dam, dan hajinya tidak sah. Ya, hajinya tidak sah, harus mengqadha untuk tahun yang depannya. Karena apa? Rukun. Karena rukun. Fautul wukuf bi Arafah. Yang keempat, bagi orang yang meninggalkan dari hal-hal yang diwajibkan dalam haji. Apa yang diwajibkan dalam haji? Mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, melontar jamrah Aqabah, melontar 3 jamrah di 3 hari tasyrik, dan tawaf wada'. Kalau dia tinggalkan salah satunya, maka wajib baginya untuk membayar dam, tartib, dan takdir. Ya. Ini ketentuannya atas siapa? Atas orang tersebut. Apakah jenis daripada dam, tartib, dan takdir ini? Jenisnya adalah menyembelih seekor kambing yang kategori untuk dikorbankan di hari lebaran. Umurnya, jenisnya 1 ekor kambing. Kalau tidak mampu, maka dia berpuasa 10 hari, 3 hari di haji dan 7 hari di luar Makkah, di negara masing-masing. Ya, itu. Jadi kalau tidak mampu, dia berpuasa. Jadi damnya apa ketentuannya? Menyembelih kambing. Kalau tidak mampu, berpuasa. Tidak boleh memilih, aku berpuasa saja langsung. Sedangkan dia mampu untuk menyembelih, itu boleh berpuasa kalau tidak mampu menyembelih. Baik itu tidak ada uang ataupun ada uang sedangkan kambing tidak ada. Dan seluruh dam, denda dalam haji ini, dalam ihram haji, itu harus disembelih di Makkah, di Makkah Al-Mukarramah. Tidak boleh disembelih di kampung sendiri, tidak boleh keluar daripada haram. Arafat itu sudah keluar daripada haram Makkah. Mina, Muzdalifah masih masuk. Nantinya pas sudah di Jeddah transit 2 hari, di sananya disembelih, tidak boleh. Seluruhnya harus disembelih di kota Makkah dan sedekahkan kepada orang-orang Makkah. Seluruh dam daripada haji, melainkan satu jenis saja, yaitu dam muhsir. Nanti kan kita sebutkan. Siapa itu dam muhsir? Orang muhsir itu orang yang ingin menunaikan ibadah haji tapi terhalang. Bukan karena uzur, bukan karena sakit, karena sesuatu yang menghalangnya, karena macet nggak sempat, karena visanya habis, karena visanya sudah diakui oleh Arab Saudi sampai Jeddah. Ini visanya ini diragukan, mungkin dari travel yang ilegal ataupun dan sebagainya. Akhirnya dia tidak boleh masuk ke Mekah. Ini namanya orang yang muhsir. Nah, orang yang muhsir, dia bertahallul di tempat dia mana terhalang, dia menyembelih di tempat itu juga. Selain itu semua harus di mana? Di Makkah Al-Mukarramah. Naam. Taib. Kemudian yang berikutnya, kalaulah melontar, yang termasuk tadi meninggalkan salah satu daripada wajib haji, melontar. Kalau meninggalkan 1 hari, maka cukup bayar 1 mud lontarannya. Kalau hari kedua 2 hari, 2 mud. Kalau ketiga-tiganya tidak dilontar, maka ini harus menyembelih kambing. Kalau tidak mampu, berpuasa 10 hari, 3 hari di sana, 3 hari di negara masing-masing. Nah, sama hanya dengan mabit di Mina 3 malam. Kalau 1 malam tidak mabit, maka 1 mud, 2 malam 2 mud, 3 malam maka 1 ekor kambing. Jenis yang kedua dinamakan dengan dam tertib takdil. Kalau yang pertama tadi tertib dan takdir, tertib dan takdir. Sedangkan yang kedua ini tertib dan ta'dil. Ta'dil. Ini diwajibkan atas 2 orang. Siapa yang wajib membayar dam ini? 2 golongan.
Yang pertama al-muhsar, orang yang muhsar tadi yang kita ceritakan tadi, orang yang terhalang dari menyempurnakan rukun haji ataupun umrah. Ya. Karena dihalangi tadi, karena ketinggalan bis, tidak sempat lagi untuk masa dia jalan kaki dari Jeddah ke Mekah. Tidak sempat. Ya. Maka apa yang dilakukan? Dia bertahallul di tempat dia tidak boleh masuk tersebut dari ihramnya dengan apa? Menyembelih 1 ekor kambing. Jadi yang diwajibkan untuk yang muhsar menyembelih 1 ekor kambing. Dalam jenis yang kedua ini tertib dan ta'dil, ada 2 golongan. Setiap golongan dari 2 ini berbeda damnya. Kalau yang tadi yang pertama itu yang haji tamattu, haji qarin, yang meninggalkan wajib-wajib haji itu sama semua, menyembelih kambing. Kalau tidak mampu puasa 10 hari. Yang kedua ini tidak, 2 golongan, 1 orang yang muhsar, yang kedua orang yang merusak hajinya dengan berjima. Setiap dari kedua ini berbeda damnya. Orang yang muhsar dia bertahallul di mana tempat dia terhalang dengan apa? Menyembelih 1 ekor kambing. Kemudian dia bercukur dengan niat tahallul, ya, dengan niat tahallul. Kalau tidak mampu menyembelih 1 ekor kambing tadi, maka dia bersedekah dengan seharga kambing. Berapa kambing di Saudi? 400 rial. Sudah 400 itu kusedekahkan. Kalau tidak mampu, maka kalau 400 tadi itu dibelikan makanan berapa kilo? Kira-kira 400 rial kalau uang kita ini 1.600.000. Kira-kira berapa kilo beras? Kira-kira berapa kilo beras dapatnya itu? Subhanallah. Kalau 1 karung itu 20 kilo kan? 160-an kan? Ada? Kurang lebih. Ya. 10. Jadi berapa? 20 kali 10. 2000 kilo. Masya Allah. 2000 kilo itu dibagi apa? Dibagi menjadi mud, dikecilkan lagi. Berpuasa setiap 1 mud 1 hari. Kira-kira berapa hari itu dia berpuasa? Subhanallah. Bisa sampai 500 hari. Setahun lebih. Lebih baik apa? Menyembelih kambingnya sudah. Kalau Anda sudah sedekah dengan harga kambing tersebut. Itu orang yang muhsar. Naam. Kemudian yang kedua adalah orang yang merusak hajinya dengan berjima. Maka ini kalau itu sebelum tahallul awal, inilah daripada damnya dia. Apa damnya? Apa kafarah? Apa dendanya? Menyembelih seekor unta. Kalau tidak mampu seekor kambing, seekor sapi. Kalau tidak mampu 7 ekor kambing. Insyaallah. Kalau tidak mampu menyembelih unta, bersedekah dengan seharga unta, 13 juta disedekahkan di sana. Kalau tidak, harganya itu diberikan daripada beras sejumlah mudnya dia berpuasa. Masya Allah, habis seluruh umurnya berpuasa hanya membayar 1 kali berjima ketika haji. Berhati-hati ini, jangan sampai kena musibah besar ini. Hati-hati. 6. Ini namanya dam, tertib dan ta'dil. Taib. Kemudian yang berikutnya, ini ada pembahasan. Ini 1.500 rial saja. Mudah. Padahal enggak sampai sedikit ini harganya nih. Taib ala kulli hal. Yang ketiga jenisnya dam takhir
dan ta'dil. Takhir dan ta'dil. Ini diwajibkan ke atas dua golongan. Dan setiap golongan memiliki dam yang masing-masing. Yang pertama, membunuh binatang. Yang dikategorikan 3 tadi binatangnya yang wajib kita bayar dam. Binatang daratan yang dimakan dan juga bukan yang jinak, yang liar, ya. Maka apa yang wajib dibayar kalau membunuh binatang tersebut? Itu melihat daripada size, ukuran binatang itu gimana. Kalau dia membunuh seperti kijang ataupun istilahnya pelanduk, adakah pelanduk di Mekah sana? Ya, kalau kijang mungkin ada ya. Kalau dia membunuh itu, berburu itu, maka yang wajib dibayarnya adalah menyembelih kambing. Ya, menyembelih kambing. Kalau yang dibunuhnya burung onta, wah itu kata alim ulama, kata fuqaha, yang disembelihnya adalah onta karena posturnya besar. Melainkan burung dara. Berhati-hati, begitu banyak burung dara jangan sampai diganggu. Bahkan menggertaknya saja hukumnya makruh. Bahkan ada yang mengatakan haram. Seperti itu ataupun seperti tempur terbangan itu tidak diperbolehkan di sana. Apalagi kalau membunuh. Berbeda dengan burung dara, itu kalau dibunuh maka menyembelih 1 ekor kambing walaupun tidak sepadan ukurannya. Ini burung dara kecil, kenapa harus? Karena ini sudah ketentuan yang ditetapkan. Berhati-hati. Ya. 6. Itu kalau ada sama ukurannya. Kalau tidak ada sama ukurannya bagaimana? Masih yang pertama tadi ya. Kalau seperti burung onta maka menyembelih onta. Kalau yang dibunuhnya itu adalah keledai, maka yang disembelihnya apa? Sapi. Kalau kijang maka dia menyembelih kambing. Atau untuk dam yang ketiga ini atau ya, bukan kalau tidak mampu. Walaupun dia mampu, dia boleh memilih yang kedua. Apa yang kedua itu? Dia membeli, katakan dia membunuh burung dara, maka dia membeli harga kambing yang harus disembelihnya tadi. Dia tidak menyembelih, dia menghargai kambing yang tadi harganya 400 rial kurang lebih, maka dia sedekahkan 400 itu. Ya, dia sedekahkan. Kalau tidak, dia boleh memilih yang ketiga, berpuasa sejumlah mudnya. Sejumlah mudnya berapa? Nah, ini membunuh hewan yang ada ukurannya ataupun contohnya. Ada hewan yang dibunuh tetapi tidak memiliki ukuran. Seperti apa? Belalang. Membunuh belalang. Mau apa ada binatang yang disembelih seperti belalang? Tidak ada. Iya. Untuk yang jenis yang tidak ada sepadannya ukurannya, maka dia memilih di antara dua. Apa itu? Sedekah dengan harga belalang itu berapa? Kalau dijual berapa belalang? Ataupun dia berpuasa sejumlah harganya itu apabila diberikan beras ataupun gandum, berapa mud dia berpuasa sejumlah mudnya itu. Bisa dipaham ya? Ya. Ini kalau membunuh hewan. Golongan kedua, memotong tumbuh-tumbuhan ataupun mencabut. Maka ini kategorinya melihat dari ukuran pohon tadi. Kalau pohonnya besar, maka dia menyembelih sapi. Kalau itu pohonnya besar. Kalau pohonnya kecil, itu menyembelih kambing. Atau dia memilih untuk bersedekah dengan harga sapi ataupun kambing tadi. Atau dia berpuasa sejumlah mudnya berapa kalau sudah diberikan bahan makanan pokok. Kalau kecil betul kecil, bagaimanakah ukuran size-nya kecil besar ini? Sebagian ulama mengatakan kalau yang kecil itu 1/7 yang besar. Kalau digabung-gabung, kalau 7 itu besar.
Sebagian lagi mengatakan seperti apa? 1 genggam ini termasuk besar, 2 genggam ini besar. Kalau 1/7-nya dari ini itu kecil. Kalau lebih kecil daripada itu, dia hanya dipilih antara bersedekah dengan harganya itu ataupun dengan berpuasa. Harga kalau istilahnya pohon itu dijual berapa, disedekahkan. Yang terakhir, dam yang terakhir dinamakan dengan dam takhyir dan takdir. Dam takhyir dan takdir itu bagi siapa? Yang pertama bagi yang mencukur rambut, mencukur ataupun mencabut sama saja. Nah, apa yang wajib dia bayar? Kalau 1 helai 1 mud. Ya. Kalau 2 mud. Kalau 3 dalam 1 majelis 1 ekor kambing. Tarik 1, tarik 2. Kadang-kadang ada orang kan kegatalan ininya, bulu matanya, cabutnya sekali, 2 kali, 3 kali dalam 1 majelis, dalam 1 masa, maka menyembelih 1 ekor kambing. Bahaya ya. Subhanallah. Ternyata ujian bagi orang yang ihram haji dan umrah ini besar. Subhanallah. 6. Memotong kuku. Begitu juga, baik memotong keseluruhannya ataupun separuh saja. Kadang-kadang gigit kukunya ditarik, separuhnya terpotong sudah, kena juga. 6. Setiap satu kuku 1 mud, 2 kuku 2 mud. Yang ketiga, memakai pakaian yang berjahit untuk laki-laki ataupun sarung tangan untuk yang wanita. Yang keempat, menutup kepala laki-laki dan menutup wajah bagi yang perempuan. Yang kelima, memakai minyak di rambut kepala dan janggut. Yang keenam, memakai wewangian. Yang ketujuh, muqaddimah berjima. Apa ini, bersenda gurau, baik itu dengan ciuman atau lain sebagainya, ini juga kena dam yang terakhir ini. Ataupun berjima setelah tahallul awal. Ya. Maka diahnya apa ini, keseluruhan ini selain daripada rambut dan kuku tadi ini adalah menyembelih 1 ekor kambing. Kalau tidak mampu berpuasa 3 hari. Kalau tidak mampu bersedekah 3 sa' untuk 6 orang miskin. Setiap orang 6 miskin ini mendapatkan separuh sa', nisfu sa'. Sa' itu berapa mud? 4 mud, ya kan? Kalau setengahnya berapa? 2 mud. Ya. Nah, Masya Allah. Berakhirlah daripada jenis damnya haji. Maka ya, pelajarilah betul-betul, jangan sampai hajinya tidak beres. Subhanallah. Kata orang terdahulu itu, kalau orang mau berangkat haji ataupun umrah itu belajarnya, kalau orang dulu itu sampai setahun, karena mempelajari betul-betul. Jangan sampai ini, jangan sampai itu. Alhamdulillah sekarang kita daurah praktis cepat seperti itu. Tapi insya Allah bisa selama kita mesti memahaminya dan mempraktekannya, dan hal-hal yang dilarang ini kita jauhi, insya Allah hajinya haji yang mabrur. Yang kita sebutkan tadi, yang pada awal-awal kita menyebutkan di antara 3 syarat haji yang mabrur adalah betul-betul melaksanakan hajinya dengan sahih. Walaupun hartanya halal, tapi kalau tinggal rukunnya tidak sah juga, tidak mabrur juga. Rukunnya sudah bagus, tetapi hal-hal yang diharamkan dia lakukan ketika haji, maka juga tidak mabrur. Insyaallah. Dan terakhir insyaallah malam ini pada maghrib, insyaallah kita akan praktek saja. Dan mungkin kalau ada soal-soal ketika praktek boleh langsung diutarakan. Praktek dari pertama ihram sampai terakhir hari tasyrik. Bagaimana dipraktekkan nanti kita lihat bersama-sama, karena
terkadang sesuatu yang kita dengar tanpa praktek itu bisa lupa ya. Tapi dengan praktek itu akan mudah terlihat langsung gambarannya bagaimana di lapangan, itu akan mudah teringat-ingat ya. Walaupun nanti dengan fasilitas yang terbatas, tapi insya Allah paling tidak itu akan memberikan gambaran yang lebih mendekat kepada suasana dan keadaan ketika di tanah suci sana. Insya Allah taala. Ya. Taib, dan insyaallah malam ini juga penutupan. Setelah praktek itu kita akan menutup daurah haji dan umrah kita insyaallah taala.